Bahaya oral seks untuk gigi dan mulut. Ini dia cara menjaga supaya mulut kita tetap sehat. Bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan teman saya, Ya, Dokter Gigi Saldi Rizky Saputra, spesialis periodontia. spesialis periodontia nih, apa nih Saldi? Ya, jadi spesialis periodontia itu merupakan dokter gigi ya, spesialis yang memang berfokus pada jaringan penyangga gigi. Contohnya kayak gusi, tulang alveolar, terus mentum, dan juga memang jaringan periimplan. Jadi jaringan sekitar pada gigi yang ditanam seperti itu, Dok. Oh, nanam-nanam gigi gitu ya? Iya, betul. Berarti Saldi sangat memperhatikan dan suka dengan oral ya? Maksudnya mulut, kesehatan mulut. Iya, betul. Nah, kita berbicara mulut ya, Sal ya. Banyak orang-orang ya yang dia itu menggunakan mulut sebagai alat bantu untuk hubungan seksual. Betul atau enggak? Dokter gigi itu bisa ngelihat kalau orang sering melakukan oral seks dari mulut dan giginya. Sebenarnya apa ya, bisa dibilang memang banyak seperti itu temuan klinis yang mengarah ke sana. Kayak gitu. Contohnya iritasi pada mukosanya karena memang adanya suatu gesekan mekanis yang berulang di daerah tersebut kayak gitu. Dan kadang juga ada kayak bintik atau tanda kemerahan pada langit-langit pasien seperti itu yang memang menunjukkan bahwa ini kayaknya suspeknya orang yang suka oral seks deh gitu, Dok. Tapi kalau misalnya kita judging kayak gitu kan, itu orang suka oral seks atau enggak, memang harus harus memang dilihat lagi lah kayak gitu. Di anamnesa atau kayak gimana kayak gitu, penegakan lagi. Karena kalau berdasarkan memang penelitian juga tanda tersebut tuh tidak menunjukkan bahwa orang itu suka oral seks kayak gitu. Belum tanda resmi belum resmi atau belum bisa kita judging 100%. lah anggapannya. Tapi menarik, kita bahas satu. Tanda pertama iritasi. Berarti itu pada orang yang ekstrim tuh yang banyak kok gitu ya. Kalau dia mainnya smooth, pelan-pelan. Katanya sih kalau lebih itunya kan saya nggak pernah nih. Iya, gitu kan. Tahu. Katanya harus sampai ke lonceng katanya supaya lonceng. Dalam. Iya. Yang bikin muntah. Iya, kayak gitu sih. Katanya ya, Dok, kayak kalau saya lihat di TikTok apa di mana gitu. Itu bikin jadi ada iritasinya gitu ya kalau dalam. Iya sih. Kalau misalkan memang dia memberikan kayak gerakan menghisap atau si pasangannya memang terlalu keras, pasti jaringan juga cedera kan, pasti ada iritasi lah. Kalau orang yang melakukan deep throat berarti ya. Nah, iya kan, yang orang kan ada orang istilahnya deep throat tuh orang yang sampai muntah-muntah sampai yang gitu ya. Iya. Nah itu bisa tadi ada iritasi gitu ya. Iya. Kayak merah-merah atau gimana tuh Sal? Jadi merah-merah tuh, Dok. Kayak gambarannya khas gitu ya sebenarnya. Cuman kembali lagi kalau misalkan memang kita mau judging dia oral seks apa enggak, selama memang dia tidak punya resiko tinggi terhadap infeksi menular seksual, kita bisa nge-refernya sih biasanya ke penyakit mulut. Penyakit mulut, Nah itu yang pertama ya, tadi kan ada iritasi merah-merah gitu ya, terutama kalau deep throat. Yang kedua tadi bintik-bintik, itu kenapa kok ada bintik-bintik di daerah langit-langitnya? Iya, jadi karena memang ada tekanan berlebih atau memang gerakan menghisap yang berlebihan, sehingga memang pembuluh darah pada bagian langit-langit tuh pecah seperti itu sih kalau yang pecah? Iya. Jadi timbul kayak merah gitu di atasnya ini kayak hematom gitu kali ya, Dok. Kayak bengkak yang isi cairan merah gitu ya. Iya. Persis kayak kita misalnya tangan dipukul kan bengkak merah. Iya. Ini di mulut kayak gitu bisa. Di mulut bisa kayak gitu. Berarti tapi hilang sendirinya ya biasanya 2 minggu ya. Biasanya sih kayak gitu ya. Tapi memang kalau misalkan pasien sendiri misalkan nih di rumah melakukan oral seks gitu kan, ada tanda kayak gitu dan tidak sembuh selama 12 hari atau lebih. Nah, lebih baiknya kan langsung kontrol aja ke dokter gigi. Dan sebetulnya gini ya, banyak orang kan yang kadang malu ya. Kita oral seks. Tapi kan kalau kita berbicara itu ya, dokter kan sebetulnya nggak ngejudge ya, nggak peduli kan ya. Dengan itu kita menangani apa yang ada keluhannya di mulut. Betul. Gitu kan ya. Ya suami istri mau oral seks terserah kan, nggak apa-apa. Mungkin sebagai variasi gitu ya dalam konteks untuk hubungan seksual. Nah, itu tadi tentang masalah oral seks ya. Nah, kalau orang oral seks katanya bisa menimbulkan penyakit di mulut, Sal. Iya. Itu penyakitnya apa aja? Jadi betul, kalau misalnya kita mau melakukan, sebenarnya
apa ya, agak berat juga ya dok pembahasannya. Memang tapi kalau misalnya mau melakukan, memang kita harus memperhatikan yang pertama pada pasangan tuh apakah ada luka lepuhan pada bibirnya, pada gusinya, setelah itu pada lidahnya atau pada langit-langitnya. Terus apakah ada tanda keputihan pada bagian rongga mulutnya. Terus apakah gusinya berdarah atau tidak, kayak gitu pada saat dia menyikat gigi. Nah, itu menurut saya sih memang assessment yang bisa dilakukan sendirilah sebelum memang melakukan hal yang beresiko seperti itu. Iya. Karena bisa ada penyakit yang menular ya, infeksi menular seksual kan di mulut tuh ada kayak gonore, atau kalau ada luka takutnya kena HIV segala macam ya. Iya. Berarti memang ya tadi kalau orang tadi oral yang nggak pakai kondom, nah itu bahaya banget ya. Makanya idealnya kalau bukan pasangan resmi tuh harus pakai kondom. Tuh ya jangan hubungan seksual ya Sal ya. Iya. Baiknya ya tadi cukup dengan suami istri aja tuh untuk ngejaga banget ya Sal ya. Nah tadi Saldi bilang ya ada sariawan gitu-gitu ya. Kalau misalnya ada kondisi sariawan itu lebih tinggi ya kemungkinan untuk menularkan penyakit pada orang, terutama yang melakukan aktivitas tersebut. Kenapa? Ya, jadi memang kan penyakit menular seksual ini kan memang bisa ditularkan melalui darah kayak gitu. Nah, ketika memang ada cairan pada apa yang keluar dari pasangan kayak gitu, terus mengenai luka tersebut atau pasangan ini memang beresiko tinggi dengan infeksi menular seksual, nah di situ dia akan masuk kayak gitu. Dia sebagai port entry dok maksudnya. Tempat masuknya ya. Iya. Karena ada terbuka gitu ya. Dan pada bidang periodontia memang ada khusus nih dok. Jadi kalau misalnya memang pada saat kita sikat gigi kayak gitu ada berdarah kayak gitu. Nah itu merupakan mikroulcerasi. Jadi memang kayak perdarahan atau luka yang mikro tidak terlihat, tapi itu bisa menjadi port entry dari virus atau bakteri. Oh gitu. Iya. Dari penyakit menular seksual itu dong. Oh, jadi pintu masuknya ya karena kebuka itu tadi ya di daerah mulutnya itu ya. Iya, betul. Oh, nah itu berarti harus hati-hati. Tapi ya aneh-aneh juga ya sariawan kok malah orang apa enggak Betul nggak nih katanya kalau sariawan tuh kekurangan vitamin C, kadang ditaruh-taruh vitamin C gitu di sariawannya itu kan orang sering gitu. Itu betul nggak sih? Kalau sariawan kurang vitamin C mungkin benar kali ya dok, karena kan mukosa terdiri dari kolagen kayak gitu, epitel. Nah karena epitelnya dia tidak baik, akhirnya kena iritan mekanis sedikit aja tuh bisa langsung menyebabkan ulcerasi. Jadi gitu. bikin lebih rentan gitu ya sariawan. Iya. Nah tadi kita juga ada berbicara tentang masalah sikat gigi. Nah ini kadang orang-orang ya banyak orang-orang cerita ke saya, terutama teman-teman saya yang pelaku oral seks. Mereka itu kadang kalau habis hubungan seks langsung tidur. Iya. Ya. Padahal harusnya ya kita tahu mulut ini kan harus dijaga kesehatannya. Iya. Kita habis makan aja harus sikat gigi. Kalau habis oral seks perlu sikat gigi juga nggak? Gimana ya? Wow, pertanyaannya. Jadi memang kalau misalkan habis oral seks gitu ya, langsung sikat gigi. Itu tadi kembali lagi kalau di bidang saya gitu ya, perio. Ketika memang sikat gigi itu bisa menyebabkan gusi berdarah, otomatis kalau misalkan langsung sikat gigi, langsung nih setelah kita melakukan oral seks itu bisa menyebabkan penularan kan dari ada mikroulcerasi tadi. Kalau sikat giginya heboh. Iya, kalau sikat giginya heboh. Jadi memang kayaknya alangkah lebih baiknya sih kumur dulu kali ya. Kumur dulu. Ya. Oke. Atau kumur dengan antiseptik dulu. Iya. Setelah itu baru sikat gigi. Sikat gigi gitu. biar meminimalisir adanya bakteri-bakteri di mulut gitu ya. Ya tadi kalau orang habis oral langsung tidur kan takutnya ada nyangkut-nyangkut gitu rambut-rambut. Kalau kita berbicara nyangkut-nyangkut ya, ini ada jokes juga sering di tongkrongan. Katanya kalau pakai kawat itu bikin nggak enak saat oral seks. Itu beneran nggak tuh? Kayaknya berat banget ya jawabnya ya. Kalau kawat ya dok. Oke, kalau kawat memang umumnya sih ya tanpa kawat atau dengan kawat kayak gitu. Kita harus memperhatikan kan memang pertama kesehatan secara umum nih. Iya, mulutnya. Iya. Secara umum dulu dok. Jadi apakah memang pasangannya atau dia sendiri beresiko dengan penyakit menular seksual. Terus yang kedua, kita harus memperhatikan kebersihan rongga mulut. Misalnya kita melakukan scaling rutin, terus pemeriksaan rutin yang memang meminimalisir adanya
gejala atau adanya tanda kayak sariawan yang gitu bisa menjadi port entry dari si infeksi tadi. Terus untuk yang berkawat mungkin bisa kontrol rutin kali ya dok, supaya menghindari adanya infeksi kayak gitu. Cuman kalau rasanya enak dan tidak enak, kebetulan saya tidak tahu sih dok. Iya ya, kan Salty belum nikah gitu ya kita. Karena banyak orang bilang nanti luka loh kalau pakai kawat itu kalau oral gitu ya. Iya. Tapi secara umum aja nih, kalau orang pakai kawat itu katanya kalau makan lebih effort ya untuk membuka mulut gitu atau gimana? Iya betul dok. Jadi memang kan jaringan keras tuh mengikuti, jaringan lunak mengikuti jaringan keras kayak gitu. Nah, berarti ada perubahan secara anatomis lah di rongga mulut. Ya. Berarti agak susah juga mangap ya. Apalagi kalau ukurannya besar, punya suaminya itu kan. Iya, jangan-jangan nanti TMJ-nya kan kebuka. Oh jadi kebukanya? Iya. Kaku ini ya. Waduh bahaya terus juga. Terus dislok kan dok, susah ditutup lagi. Itu. Waduh. Nah kalau bicara ya, tadi kan Salty suka melakukan tanam gigi ya. Tanam gigi yang sampai ke mulut itu ya. Untuk orang-orang yang mungkin giginya kelepas atau segala macam. Itu gimana untuk oral sex? Apakah nggak takut cabut gitu kalau misalnya oral sex orang pakai gigi implan gitu? Sebenarnya aman aja ya dok, selama memang tadi faktor port entry dari si infeksinya memang tidak ada kayak gitu. Ya caranya memang harus dipasang dengan yang ahlinya. Setelah itu melakukan kontrol rutin yang artinya memang pemeliharaan dari si tanam giginya baik kayak gitu. Oke. Jadi kalau udah pemeliharaannya bagus, dia bisa untuk aktivitas biasa ya, untuk mau makan gitu ya, mau seperti biasa ngomong pun enak, dan bahkan tadi mau aktivitas seksual silahkan, nggak ada mengganggu juga ya untuk di mulutnya ya. Iya, asal tadi dengan catatan memang sehat kayak gitu sehat ya. Nah, bicara tentang ini yang paling sering ya, scaling atau kita bilang orang tuh membersihkan karang gigi ya. Itu kan orang tuh 6 bulan sekali dianjurkan gitu ya. Nah itu sebetulnya seberapa penting sih? Karena kadang orang ada yang males juga dibiarin itu sampai besar biar satisfying kalau di video gitu. Sering itu di YouTube kan besar kayak batu terumbu karang gitu ya. Iya. Itu emang nggak apa-apa kalau kayak gitu aja. Sebenarnya nggak boleh sih dok, karena kan memang karang gigi itu menyebabkan permukaan gigi menjadi kasar, yang memang nantinya sisa makanan, terus plak dental itu bisa menempel pada si karang gigi itu, jadi bisa menyebabkan si tulang alveolar itu dia turun dan lama-lama giginya goyang, akhirnya lepas sendiri. Oh bisa gitu. Lepas sendiri itu? Betul. Jadi kan nggak lucu nih dok kalau misalnya kita hubungkan lagi udah giginya goyang terus main itu tadi seks akhirnya copot terus masuklah bakteri di situ kan. Tapi ini oke, masih nyambung nih, masuk bakteri di gigi ya. Jadi kan aku ada baca-baca ya, ada istilah namanya periodontitis. Itu kan bidang kamu ya? Iya. Itu apa maksudnya itu? Jadi periodontitis itu merupakan peradangan pada jaringan periodontal kayak gitu dok. Jadi memang hubungannya saya juga pernah baca sedikit hubungannya ke faktor inflamasi itu dok, kayak misalkan interleukin, terus TNF alpha yang memang berlebihan sehingga memang efeknya itu tidak hanya di rongga mulut tapi juga bisa berefek kepada sistemik lain kayak ke tubuh luas gitu ya. Iya betul. Jadi gampangnya periodontitis tuh infeksi di mana, gusi atau di gusi terus tulang. Oh, di daerah mulut ini ya? Iya, betul dok. Iya. Ini menarik ya, karena aku ada baca penelitian nyebutkan katanya kalau infeksi periodontitis atau infeksi di daerah mulut gigi itu dia berkaitan erat dengan disfungsi ereksi. Kan orang bingungnya apa hubungannya gigi ke penis gitu ya. Ternyata katanya kalau misalnya radang tadi di mulut itu, periodontitis itu, dia penyakitnya itu penyebabnya sama dengan disfungsi ereksi. Peningkatan radikal bebas gitu ya. Kemudian juga racun di tubuh meningkat, ada masalah pembuluh darah ya, infeksi. Dan itu akan meningkatkan risiko disfungsi ereksi sampai 3 kali lipat. Wow. Makanya kalau ada masalah di mulut sebetulnya tanganin penting tadi ya. Karena menunjukkan ada masalah di tubuhnya gitu ya Sal ya. Iya betul dok. Nah itu pentingnya kita jangan menyepelekan untuk masalah itu. Tapi ada satu kaitan lagi nih Sal, tentang masalah mulut dengan masalah penis. Dan itu ada kaitannya untuk gigi. Kamu tahu nggak sikat gigi itu punya kegunaan lain? Apa itu dok? Untuk fungsi seksual. Tahu nggak kamu? Nggak tahu. Nggak apa tahu itu ya? dok? Ini ilmu underground nih ya. Oh, iya. Jadi Okay. banyak orang-orang ya yang menggunakan sikat gigi itu sebagai implan penis. Implan penis? Iya, jadi sikat gigi kan batang nih. Dipotong ya. Dimasukin di daerah batang penis. Tujuannya supaya batang penisnya itu gemoy, gemuk. Dimasukin ke batang penis. Jadi iya. saat penis masuk ke vagina, ada batang sikat giginya ini, dia lebih kerasa gitu gesekannya.
Ini sering dilakuin pada orang-orang yang ya tadi mungkin tujuannya ingin memperbesar penis, tapi itu dengan cara yang salah gitu ya. Jadi banyak orang yang menyalahgunakan itu, tapi itu cukup populer loh di masyarakat. Aku pernah nemuin, kok ada penis dia gemuk gitu, kayak ada batang gitu kayak ada biji gitu. Aku tanya, ini apa Pak? Batang sikat gigi rupanya dimasukin ya. Wow. Nah itu makanya berbahaya banget untuk masalah itu. Saran aku sih jangan dilakuin. Dan gitu ya. pipisnya tuh gimana dok? Pipis aman karena dia kayak apa ya, di kulitnya sini aja. Oh, di Saluran kulit. kencingnya iya. Ini kan batang penis nih, dimasukin di sini. Tanpa pembedahan gitu ya? Tanpa, jadi kayak dirobek dikit masukin. Pengerjaan di orang-orang awam yang ngerjain. Kayak diselipin gitu nih. Wow, bahaya banget. Jangan dilakuin ya soalnya udah ke pasien itu ya. Oke, nah sekarang kita berbicara ya. Dokter spesialis periodontis ini kan spesifiknya menangani tentang masalah tanam gigi gitu ya. Iya. Orang-orang seperti apa yang perlu dengan prosedur ini gitu? Apakah orang yang giginya ompong perlu itu semuanya atau mungkin ada seperti apa biasanya? Memang kalau implan itu kan fungsinya untuk menggantikan gigi secara fungsional maupun secara estetis ya, dok. Dan biasanya pasien datang tidak mau untuk giginya dikecilkan tuh, jenis gigi tiruan yang lain tuh, atau memang tidak mau repot dengan gigi tiruan yang lepasan kayak gitu. Iya, Makanya yang biasa kakek-kakek itu kan pasang. Iya. Nah makanya sekarang memang karena kemajuan teknologi akhirnya ada suatu alat yang ditanamkan ke tulang dengan cara pembedahan. Nah terus dipasanglah si piranti fungsionalnya, mahkota giginya, sehingga dia bisa berbicara dengan baik kayak gitu, dia bisa makan mengunyah dengan baik, dan memang rasanya itu menurut pasien yang pernah saya pasang seperti gigi normalnya lah kayak gitu. Oke, itu satuan berarti satu gigi satu. Gitu, betul. Oh, jadi satuan. Itu dia bikin gigi baru gitu dari tiruan gitu ya? Iya, tiruan. Cuman berarti prosedurnya ditanam gitu ya, jadi lebih kokoh. Iya, jadi kalau implan itu atau tanam gigi lah populernya kan, itu terdiri dari 2 komponen. Jadi ada yang memang bagian ditancapkan ke tulang dan ada bagian mahkota giginya. Jadi yang pertama itu dilakukan adalah penancapan si implannya ini. Kayak gitu. Ditancap dulu. Ditancap dulu baru dikasih mahkota. Oke, gitu. Itu tahan berapa lama? Itu biasanya dilihatnya sih 5 tahun dok. Setelah 5 tahun? Setelah 5 tahun tergantung dari pemeliharaan biasanya. Kalau misalkan pemeliharaannya baik, kontrol rutin, biasanya bisa bertahan lebih lama sih. Lebih lama. Kalau udah lama nih, itu perlu diganti mahkotanya aja atau sampai akar-akarnya juga? Kalau misalkan dia bermasalah, contohnya misalnya adanya kegoyahan kayak gitu, itu harus di assessment lagi dok. Maksudnya bisa diganti si akar-akarnya atau memang bisa diganti si mahkotanya aja. Oh, tergantung gitu. Kondisinya gitu ya. Karena kan dia melekatnya ke tulang nih dok. Terus kita tunggu dulu dia sampai menyatu dengan tulang, baru dipasang mahkotanya kayak gitu. Jadi setelah pembedahan itu nggak langsung kita berikan beban yang memang secara definitif sebagai fungsi kunyah gitu ya. Tapi harus dilihat lagi nih, dia keadaannya baik apa tidak. Oke. Gitu. Kelebihan tanam gigi dibanding yang gigi palsu pada umumnya selain kenyamanan tadi ya, dia nggak ngerasa kayak nggak perlu lepas-lepas dan kenyamanan. Apalagi nih kelebihannya? Kelebihannya yang pastinya lebih estetik dok. Terus bahkan memang bisa dimanipulasi sedemikian rupa menyerupai gigi yang gigi asli kayak gitu. Oh, mirip gigi asli gitu ya. Oh, oke. Jadi itu kelebihannya ya. Kalau misalnya pengen tanam giginya dipasang GPS bisa kayak Squid Game. Di Squid Game gitu kan? Nah, dipasang gigi GPS, tapi itu dipindah pulau ternyata hilang. Kamu udah nonton belum? Udah nonton. Bisa sih ya. Iya. Bahaya juga tuh. Belum ada ya teknologi tapi ya di Indonesia ya. Kalau yang saya tahu sih nggak ada ya kayaknya. Iya. Ya siapa tahu gitu sama kayak tadi diculik gitu kan ya Squid Game. Oke, nah terakhir Rizal, itu boleh tahu nggak kisaran biayanya satu gigi berapa, bisa di cover BPJS apa nggak? Bisa di-spill dikit nggak nih? Bagi gambaran deh mungkin kisaran. Oke, jadi kisarannya memang untuk pemasangan itu sekitar 15 tuh untuk satu unit kayak gitu, untuk satu gigi. Itu udah akar sama mahkotanya? Ya, biasanya segitu umumnya. Tapi tergantung lagi dari klinisnya, misalnya dia perlu cangkok tulang dulu atau
dia perlu operasi untuk penambahan ketebalan gusi kayak gitu. Nah, itu tergantung lagi jadi biayanya. Ya, tapi untuk umumnya kalau misalkan pemasangan aja tuh ya 15 sampai dengan 25 lah kayak gitu. Bisa pakai BPJS nggak kalau ada pasien? BPJS mungkin belum kali ya. Belum Dok. ya? Iya. Oke. Nah itu sebagai bayangan dikit tuh kalau orang-orang yang mau implan gigi ya biar ada bayangan dulu gitu ya. Nanti kalau udah mantep bisa periksa dulu ke dokter gigi spesialis periodontis gitu ya. Iya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan Sehat-Sehat Gigi kita.